Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis barusan dapat keluhan ya dari bro yang motornya bore up. Terus dia pakai oli mahal ya. Tapi ternyata di 3000 km tensioner rusak, di 6000 km noken as sama as kamrat mungkin yang kena. Dari ciri-ciri penyakitnya, kalau as sampai kena itu adalah karena pelumasannya yang kurang baik. Dia padahal sudah pakai oli mahal, oli Motul 7100, oli Ravenol, itu oli mahal. Ganti olinya juga termasuk pendek, 1200 km. Nah, tapi 6000 km mesinnya seperti itu. Padahal dia katanya nggak pernah kencang, cuma pelan. Nah, inilah ya bahayanya konsep ganti oli itu berdasarkan kilometer. Jadi walau ya secara profesional pun ganti oli itu tidak didasarkan dengan kilometer, karena ya medan itu berbeda-beda, cara penggunaan itu berbeda-beda, suhu, iklim, kondisi jalan raya itu beda-beda. Bahkan ya kalau kita lihat di buku manualnya mobil itu ada penjelasan kondisi-kondisi di mana oli itu harus lebih sering diganti. Di buku manual mobil tentunya. Kalau di buku manual motor mustahil. Nah, di buku manual mobil ini penulis baca kondisi iklim berdebu itu butuh ganti oli lebih cepat. Jangan tanya penulis kenapa, tapi ini yang nulis ada di buku manual. Boleh eling tak serta nolek, misalnya wis lali nandi ya wis percaya aja lah kalau penulis. Kondisi berikutnya adalah kalau dipakai perjalanan pelan lama. Jadi kalau dipakai kecepatan misalnya 40-50 km per jam, tapi dalam waktu lebih dari setengah jam, nah itu termasuk beban berat. Itu ganti oli juga harus lebih sering. Jadi kayak mobil angkot ya yang jalannya pelan tapi lama, kayak mobil patroli polisi yang tentunya maksudnya luar negeri ya, yang jalannya pelan-pelan kalau lewat perumahan. Nah, itu harus ganti oli jauh lebih cepat. Jadi buku manual pun menyebut bahwa yang namanya ganti oli itu kondisional. Yang namanya fleet ya, jajaran armada kendaraan, mau bis, mau truk, pokoknya kendaraan lah ya. Untuk fleet ganti oli itu pakai acuan uji oli. Jadi dia akan melakukan riset khusus untuk mengetahui seberapa awet olinya itu untuk armada dia. Jadi armada truk, armada bus yang rutenya tetap gitu ya. Dia mengandalkan analisa oli. Jadi dari analisa oli ini akan diketahui ganti oli yang paling tepat itu berapa kilometer. Jadi itu ya yang jadi acuan secara lembaganya, secara profesionalismenya, secara profesional maksudnya. Sementara itu ya, yang umum beredar di Indonesia itu adalah ganti oli berdasarkan bahan oli. Oh, oli full sintetik itu segini. Oh, oli semi sintetik itu segini. Mineral segini. Untuk mobil angkanya gini,
untuk motor angkanya gini gitu ya. Nah itu ya yang sayangnya jadi apa jenenge, itu jadi acuan. Jadi kemudian untuk mereka-mereka yang merasa sangat sayang banget dengan kendaraannya ya, memilih ini motornya eman-eman lah, ganti oli lebih sering gitu. Walau saya pakai oli full synthetic wis gak apa-apa lah per 2000 km. Walau pakai oli apa mahal sekali ya, oli 300.000 gak apa-apa lah 1200 atau 1000 km. Nah persepsi ini salah ya, persepsi ini nggak bener. Memang sih, memang ada, beneran ada orang yang misalnya pakai oli MPX, saya pakai 2000 km terusan ganti, gak apa-apa motorku, awet-awet aja kok. Atau yang di mobil dipakai 0W20 ya, dipakai jarak 10.000 km, gak apa-apa kesini, gak ada masalah, ada itu. Tapi ya perhatikanlah kondisi pemakaiannya gimana, perhatikanlah orang itu daerahnya ada di mana. Ada beberapa faktor ya yang ya harus diluruskan. Satu, sekarang ini oli full sintetik itu secara kualitas penulis nggak lihat apapun lah isinya ya, tapi penulis ngomong secara mayoritas ya. Karena penulis sudah nyoba ya lebih dari 100 oli, penulis bisa lah bilang mayoritas oli full sintetik itu kayak gimana, diuji pemanasan, diuji di motor. Mayoritas oli full sintetik itu sekarang kualitasnya ada di bawahnya oli mineral. Jadi kalau pakai oli mineral terus kemudian berpikir olinya mineral, maksimum 1500 km, terus kemudian beli oli sintetik pakai 3000 km, nah itu malah petaka. Kalau dari pengalaman penulis ya, kebanyakan oli full sintetik itu problemnya ada dua. Yang satu, cepat hitam. Yang kedua, cepat berkurang. Nah kalau olinya terus kemudian pakai oli full sintetik, resikonya ada dua. Kalau oli cepat hitam, maka perlindungan olinya itu akan jauh sekali berkurang ketika olinya sudah hitam, dan mudah sekali terjadi lumpur, terjadi kerak dan macam-macam. Jangan heran kalau oli terus kemudian makin lama kok makin halus gitu ya, itu karena olinya mengental. Tapi kemudian jadi banyak kerak, banyak lumpur di mesin. Terus skenario yang kedua, olinya habis. Jadi sebelum masa pakainya berakhir, jadi sebelum misalnya 1500 km, itu olinya sudah berkurang lebih dari separuh gitu. Itu bisa terjadi dan sudah ada yang mengalami dan banyak ya. Jadi justru ya pakai oli full sintetik itu malah menambah resiko. Bukannya pakai oli full sintetik itu lebih aman, enggak. Kalau sekarang mau pakai oli full sintetik itu lebih enggak aman. Kalau misalnya ngeyel ya silahkan, tapi penulis sudah coba 100 merek oli. Nah kira-kira orang yang enggak setuju itu sudah berapa merek oli yang mereka coba? Orang yang sering peduli soal oli, pengalaman pakai merek olinya banyak, puluhan, nggak cuma belasan, sudah di atas belasan, sudah puluhan oli. Orang kalau benar-benar perhatian soal oli. Jadi jangan dibandingkan orang yang membandingkannya cuma 2 merek, 3 merek, apaan itu. Pengalaman dangkal itu kalau menurut penulis. Maaf, tapi harus penulis sebut tegas gitu ya, karena banyak sekali korbannya. Penulis sampai lupa tadi ngomong nomor 1 ya, soal bahan oli. Wes sembuh lah lagi.
Terus kita nggak peduli lah apakah suatu oli itu sertifikasinya ori asli atau tidak, ya kita nggak peduli. Yang kita pedulikan itu pengalaman di lapangannya apa, hasil prakteknya bagaimana, itu kan yang lebih penting. Kalau ada yang membela, oh oli full sintetik ini bagus, oli ini bagus, nah dia sudah coba berapa oli. Kalau penulis seumur hidup cuma pernah nyoba satu oli, ya pasti penulis ngomong, oh oli itu bagus gitu loh. Orang baru tahu ada oli bagus, oli jelek kalau sudah membandingkan. Kalau nggak pernah membandingkan, ya nggak akan tahu. Orang yang cocok ya pakai oli 2000 km nggak masalah. Ya bisa aja karena kebetulan suhu udara tempatnya itu rendah, jadi dingin, suhunya dingin. Motor kalau suhu dingin nggak apa-apa pakai oli yang kemampuannya nggak bagus. Karena apa? Karena biasanya oli-oli itu ya ketika sudah rusak, yang terjadi adalah jadi makin encer. Nah justru ketika sudah encer inilah oli tersebut jadi cocok untuk mereka-mereka yang hidupnya di daerah dingin. Jadi untuk mereka-mereka yang ngomong, oh 500 km pertama nggak enak, tapi terus berikutnya jadi enak, ringan. Nah itu bisa jadi karena olinya sudah jadi terlalu encer. Olinya jadi jauh lebih encer daripada yang tertera di labelnya. Yang jadi masalah adalah karena oli pembandingnya juga tidak kalah buruknya. Jadi oli misalnya 20W50, oh oli 20W50 ini bagus, oh oli 15W50 ini bagus. Tapi bagusnya karena daerahnya dingin, dan ketika dipakai ya, setelah beberapa ratus kilometer, olinya jadi pas kekentalannya untuk motornya. Jadi misalnya 10W40, jadi misalnya 10W30. Bisa jadi orangnya itu kalau pakai oli yang kualitas sangat tinggi ya, oli kelas 5W50 PAO ester gitu, orangnya malah mengeluh, oh gak enak mas, berat, gak ada tenaga nih, wabot untuk tanjakan berat, untuk jalan lurus berat, apalagi pas mesin dingin nggak mau nyala mesinnya. Bisa terjadi seperti itu. Satu. Dua, orangnya juga bisa aja pemakaiannya ringan. Kalau pemakaian ringan itu apa sih? Pemakaian ringan itu adalah kalau dipakainya nggak sampai mesin itu jadi sangat panas. Jadi misal cuma 2 km, maksimal 5 km. Nggak pernah misalnya dipakai digeber gitu sampai semenit 2 menit gitu, mungkin nggak pernah. Nah itu pemakaian ringan. Dalam kondisi seperti itu ya oli bakal awet. Beda lagi ketika kondisinya adalah daerahnya panas, daerah dekat pantai, terus kemudian pemakaiannya juga RPM tinggi. RPM tinggi dan suhu mesin panas itu adalah hal yang sangat merusak oli. Oli bisa jadi sangat encer sekali. Nah kalau misalnya pingin mengetahui ganti oli yang tepat gimana, pingin tahu kapan sih harus ganti oli, kalau misalnya pingin pakai yang model serius ya, model profesional, pakai uji lab. Kirim sampling kondisi oli masih fresh, baru, virgin. Terus kemudian kirim kondisi oli ketika pemakaian 0 km, 10 km lah, atau ya 50 km. Habis itu di 200 km kalau misalnya olinya cukup awet. Terus habis itu 500 km, 1000 km, 2000 km, sampai olinya jadi hitam. Karena ya, secara universal oli kalau sudah hitam itu ya waktunya diganti.
Kecuali kalau ingin hemat duit kurang ya, itu beda lagi. Tapi kalau kondisi normalnya oli hitam itu sudah waktunya diganti. Dan kita jangan dengerin omongan pakar-pakar orang Indonesia. Kita cek referensi luar negeri. Ada uji yang mengetes warna oli. Nama ujinya adalah blotter test. Di blotter test kalau oli itu sudah coklat di kertas tisu yang sudah dikeringkan beberapa jam, itu olinya wajib diganti. Wes, parameternya itu. Kirim contoh sampling olinya. Coba dengarkan analisanya. Di kilometer kapan oli itu sudah mulai dianggap nggak layak pakai? Itu pemanfaatan analisa oli yang sebenarnya. Dari oli itu akan diketahui berapa penurunan kekentalannya, berapa kadar oksidasinya, berapa kadar fuel dilutionnya. Nggak cuma soal metal ausnya berapa ya, bukan hanya itu. Nah kalau nggak bisa, nggak punya dana untuk itu, ya minim lah dari performa motornya gimana. Kalau motor top speednya mendadak turun, nah itu jelas itu masalah pada oli. Walau ya misalnya ya olinya sudah bening, masih bening. Walau oli masih bening, kalau performa kendaraan sudah turun, entah akselerasinya, entah top speednya, entah mileage-nya, konsumsi bahan bakar, ya kita harus curiga itu oli. Walau memang ada kemungkinan masalah lain, tapi kalau di motor nggak ada perubahan apa-apa, nah itu biasanya karena oli. Kalau sudah mengalami seperti itu, ya pertimbangkan ganti oli. Apalagi kemudian suara mesin kasar, sudah asak-asak, sudah seperti suara amplas gitu, itu nggak normal. Mesin yang normal nggak ada suara asak-asaknya. Mungkin kalau terbiasa, oh semua oli seperti itu kok mas. Nah itu karena olinya nggak pernah pakai oli yang bagus. Kalau pakai oli yang bagus, mau di daerah pantai, daerah gunung, daerah manapun, suara mesin itu halus. Itu sebabnya ya, makanya mesin halus itu termasuk dari salah satu janjinya oli. Jadi salah satu janjinya oli itu apa? Smooth engine. Jadi mesinnya halus itu sudah merupakan salah satu syaratnya oli yang bagus. Kalau penulis sendiri mengukurnya adalah satu, suara mesin asak-asak. Yang kedua adalah kalau engine brake sudah besar atau RPM mesin cepat turun. Kadang juga lihat dari akselerasi nggak enak, kadang lihat dari top speed. Tapi minim dua itu ya. Dua itu sudah tanda yang paling paling mewakili lah kalau untuk motor penulis ini. Jadi walau mungkin ya suara mesin halus, tapi kalau RPM mesin cepat turun, penulis akan kepikiran kan. Karena apa? Karena pengalaman penulis nyoba 100 merek oli, itu kalau oli baru itu pasti licin, pasti RPM mesin itu akan nggak cepat turun. Cuma sekali mengalami itu ya, cuma sekali mengalami oli baru tapi RPM mesin cepat turun. Tapi itu adalah oli palsu, oli yang dijual oleh lapak jual aki di Shopee. Itu olinya palsu, itu hati-hati
Ya entah kalau ada yang asli tapi yang penulis beli itu palsu. Jelas ya, karena apa? Suara mesin halus saat itu. Tapi RPM mesin cepat sekali turun. Yang langsung jadi normal begitu pakai aditif oli samping. Jadi oli samping penulis menggunakan sebagai aditif langsung jadi normal. Jadi ya baiknya ganti oli itu jangan mendasarkan pada kilometer tertentu ya. Jangan anggap 1000 km aman, apalagi olinya oli mahal pasti aman. Oh enggak ya. Oh iya, satu lagi yang penulis lupa bilang, oli mahal itu enggak berarti kualitasnya lebih bagus. Ada oli mahal yang mahalnya bukan karena bagus. Jadi mahalnya itu bisa karena mereknya besar, atau biaya impornya mahal, atau ya harganya di markup atau bagaimana. Jadi mahal itu tidak menjamin kualitas yang bagus. Oli yang harganya sama itu juga jangan dianggap kualitasnya sama. Salah itu. Sama-sama murahnya itu bisa beda, ada yang bagus. Sama-sama mahalnya itu juga sama, ada yang rusak. Jadi oli mahal ya, mahal sekali yang 300.000. Itu ada yang kualitasnya setara oli 50.000. Mungkin ngomong, kalau mahal itu pasti aman. Enggak juga. Enggak juga. Ada yang mahal tapi ya sangat buruk ya. Lebih buruk daripada oli 30.000-an. Contoh jelas itu Repsol Smarter gitu ya. Oli harga 150.000 tapi yang sama sekali nggak layak dijual harga 150.000. Terus banyak lagi oli yang harganya 100.000 yang nggak layak dijual 100.000. Kualitasnya bahkan di bawahnya oli harga 24.000. Jadi intinya ganti oli itu jangan pakai kilometer dah. Jangan menilai oli dari harganya. Jangan menilai oli dari full sintetik atau mineralnya. Cara yang paling tepat ya dicoba. Kalau ingin melakukan uji fisika, ya ingin mengetahui sifatnya, Panasono sudah dijelaskan banyak ya. Oli yang bagus itu oli gimana sih? Oli yang bagus itu adalah oli yang tahan panas, oli yang tahan oksidasi, oli yang nggak mudah menguap. Ya tinggal taruh di suatu tempat gitu ya, di tempatnya cat air atau apalah, volumenya samakan, panasi barengan, lihat mana yang menguap lebih dulu. Kalau ada yang sampai habis sementara lainnya masih utuh, blacklist oli yang menguap habis itu. Karena itu jelas bukan oli yang diklaim di botolnya. Karena ya penulis sempat lihat sendiri ya, oli yang ngakunya bahan olinya tidak mudah menguap, tahan penguapan, tapi ketika ternyata diuji itu mudah menguap. Pabrikan oli itu berani bohong. Dan untuk oli nggak ada lembaga yang bisa menghukum pabrik oli yang bohong. Penulis nggak pernah tahu ada, lembaganya juga nggak ada. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.